Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah alur pendaftaran upaya hukum banding melalui e-court di Pengadilan Agama Surakarta. Pertama, masuk ke situs SIPP, pilih menu pendaftaran upaya hukum, kemudian menu banding online. Kedua, petugas membuat akta banding yang ditandatangani oleh panitera atau panitera muda dan pembanding. Kemudian operator akan login menggunakan user, panitera, di situs e-court dan akta banding dipindai dan diunggah dengan cara 1. Klik unggah akta banding. 2. Pilih dokumen akta banding yang akan diunggah dan simpan. Berikut tampilan setelah berhasil diunggah. 3. Apabila pembanding menggunakan kuasa hukum, dapat dilakukan pendaftaran kuasa, kemudian dipindai untuk diunggah di situs e-court menggunakan user admin dengan cara A. Tambah kuasa hukum. B. Pilih pihak dan tambahkan kuasa hukum, kemudian klik simpan. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut ini. Untuk menambahkan terbanding dapat dilakukan dengan cara yang sama. C. Pilih unggah surat kuasa yang sudah dipindai. D. Pilih dokumen kuasa yang akan diunggah lalu pilih simpan. 4. Kemudian login menggunakan user masing-masing jurusita yang sudah terdaftar di situs e-court untuk mengirimkan esamen pemberitahuan akta banding. 5. Berikut cara jurusita mengirimkan esamen. A. Pilih esamen pemberitahuan. B. Isi data pihak pembanding, pilih pihak yang akan diberitahukan, isi catatan panggilan, kemudian pilih simpan. C. Kemudian klik kirim esamen. D. Untuk memastikan esamen terkirim, jurusita bisa memeriksa email masing-masing seperti pada gambar. 6. Untuk waktu unggah memori banding akan muncul notifikasi kapan batas akhir memori banding dikirim seperti pada gambar. Karenanya, mohon untuk diinformasikan kepada pembanding untuk memperhatikan petunjuk tersebut. 7. Ketika pembanding mengirimkan memori banding maka login menggunakan user di panitera untuk memverifikasi memori banding yang sudah diunggah dengan cara A. Klik tombol verifikasi. B. Klik tombol verifikasi setelah panitera mengecek dokumen. C. Setelah dokumen tersebut diverifikasi oleh panitera maka tampilan akan seperti pada gambar. Selanjutnya panitera secara otomatis mendapatkan notifikasi WhatsApp dari e-court. 8. Pemberitahuan memori banding. Login menggunakan user jurusita untuk memberitahukan memori banding dengan cara A. Klik tombol esamen pemberitahuan seperti berikut. B. Pilih para pihak yang akan diberitahukan. C. Klik disimpan. D. Klik tombol kirim esamen. E. Jika esamen sudah dikirim maka tampilannya akan seperti berikut ini. 9. Terbanding mengirimkan kontra memori banding, maka login menggunakan user di panitera untuk memverifikasi memori banding yang sudah diunggah dengan cara A. Klik tombol verifikasi. B. Klik tombol verifikasi setelah panitera mengecek dokumen. C. Setelah dokumen tersebut diverifikasi oleh panitera maka tampilannya seperti ini. 10. Petugas mengunggah dokumen bendel A di situs e-court menggunakan user di admin pada situs court dengan langkah sebagai berikut. A. Unggah ulang gugatan yang sudah diregister dengan cara klik ubah data. B. Pilih dokumen, gugatan, yang sudah diregister, kemudian simpan perubahan. C. Unggah ulang surat kuasa yang sudah diregister dengan cara klik ubah data. D. Pilih dokumen, surat kuasa, yang sudah diregister, kemudian simpan perubahan. E. Unggah penetapan majelis hakim, klik tambah dokumen. F. Isi nama dokumen, pilih dokumen untuk unggah data penetapan majelis hakim, kemudian klik simpan. G. Unggah penetapan panitera pengganti, klik tambah dokumen. H. Isi nama dokumen, pilih dokumen untuk unggah data penunjukan panitera pengganti, kemudian klik simpan. I. Unggah penunjukan jurusita, klik tambah dokumen. J. Isi nama dokumen, pilih dokumen untuk unggah data penunjukan jurusita, kemudian klik simpan. K. Unggah penetapan hari sidang, klik tambah dokumen. L. Isi nama dokumen, pilih dokumen untuk unggah data penetapan hari sidang, kemudian klik simpan. M. Unggah penetapan penunjukan hakim mediator dan hasil mediasi, klik tambah dokumen N. Isi nama dokumen, pilih dokumen untuk unggah data penetapan penunjukan hakim mediator dan hasil mediasi, kemudian klik simpan O. Unggah court calendar, klik tambah dokumen P. Isi nama dokumen, pilih dokumen untuk unggah data court calendar, kemudian klik simpan Q. Untuk menu unggah berita acara sidang diunggah pada menu ini, kemudian klik tambah dokumen R. Isi nama dokumen, pilih dokumen untuk unggah bas pertama sampai bas terakhir, kemudian klik simpan S. Unggah penetapan sita,
berita acara SITA, apabila ada, klik tambah dokumen T, isi nama dokumen, pilih dokumen untuk unggah penetapan SITA, berita acara SITA, apabila ada, kemudian klik simpan unggah bukti dengan klik tambah dokumen V, isi nama dokumen, pilih dokumen untuk unggah surat-surat lainnya, kemudian klik simpan. 11. Verifikasi dokumen Insake kepada pihak menggunakan login user, Panitera, di situs ECOT. Cara validasi adalah sebagai berikut. A. Klik tombol persetujuan lihat berkas. B. Kemudian muncul form verifikasi dokumen Insake dan klik proses verifikasi berkas. C. Lalu akan muncul tampilan seperti pada gambar, lalu klik close. D. Maka secara otomatis akan muncul informasi seperti berikut. 12. Kemudian login memakai user, Jurusita, yang sudah terdaftar di situs ECOT untuk mengirim esamen pemberitahuan Insake banding. Cara, Jurusita, mengirimkan esamen di situs ECOT sebagai berikut. A. Klik esamen pelaksanaan Insake. B. Pilih pihak yang akan diberitahukan esamen pelaksanaan Insake, isi catatan panggilan, lalu tekan simpan. C. Klik kirim esamen. D. Kemudian muncul tampilan seperti gambar, lalu klik close. E. Berikut adalah tampilan jika data sudah dikirim. F. Untuk memastikan esamen sudah berhasil dikirim bisa cek email Jurusita. G. Lakukan cara yang sama untuk esamen pelaksanaan Insake terhadap terbanding. H. Apabila semua esamen pelaksanaan Insake sudah dikirim ke pembanding dan terbanding tampilan sebagai berikut. 13. Setelah pelaksanaan Insake login user Panitera pada situs ECOT dan cara verifikasi sebagai berikut. A. Klik verifikasi Insake Panitera. B. Isi tanggal verifikasi, lalu klik tombol proses Insake. C. Hasil akhirnya seperti gambar. 14. Kemudian login user, kasir, pada situs ECOT. Di sini kasir membuat kode virtual account untuk pembayaran biaya banding ke PTA dengan cara sebagai berikut. A. Klik pembayaran banding. B. Setelah akan muncul seperti ini. C. Kemudian muncul nomor virtual account yang harus dibayarkan oleh kasir. D. Jika kasir sudah membayar biaya bandingnya maka statusnya akan seperti di bawah ini. 15. Setelah kasir membayar biaya banding. Kemudian login user Panitera pada situs ECOT. Di sini Panitera akan mengirim berkas bendel A dan bendel B ke SIPP banding. Cara sebagai berikut. A. Klik kirim ke SIPP banding. B. Kemudian muncul tampilan berikut ini. Klik pilih kirim ke SIPP banding. C. Kemudian muncul informasi seperti ini. D. Ketika dokumen sudah dikirim maka akan muncul seperti ini di halaman banding ECOT. E. Setelah dokumen dikirim melalui situs ECOT. Kemudian petugas ECOT banding untuk mengirim dokumen bendel A. Dokumen memori banding dalam format RTF. Dan kontra memori banding dalam format RTF. Salinan putusan dalam format RTF ke email banding PTA Semarang yaitu dokbandingptasemarang@gmail.com. 16. Apabila perkara banding sudah putus. Lalu login menggunakan user Jurusita untuk mengirimkan pemberitahuan isi putusan banding kepada para pihak. Caranya sebagai berikut. A. Klik pemberitahuan cabut putusan banding. B. Pilih putusan. Pilih nama pihak yang akan dikirimkan pemberitahuan putusan banding. Isi catatan panggilan. Kemudian klik simpan. C. Klik tombol close. D. Klik tombol kirim esamen. E. Kemudian muncul seperti gambar dan klik tombol close. F. Tampilan akan seperti ini apabila data sudah dikirim. G. Untuk memastikan esamen sudah berhasil dikirim bisa cek di email masing-masing Jurusita. H. Lakukan cara yang sama untuk esumon pemberitahuan putusan banding terhadap terbanding. I. Apabila semua esamen pemberitahuan putusan banding sudah dikirimkan ke pembanding dan terbanding tampilan akan sebagai berikut. 17. Untuk melihat putusan dari tingkat banding dapat dilakukan dengan menggunakan user Panitera. Kemudian klik salinan putusan. Dan unduh salinan putusan tingkat bandingnya. Demikian informasi mengenai alur pengajuan upaya hukum banding melalui situs ECOT. Terima kasih.
Dan semoga bermanfaat. Kami aparatur sipil negara Mahkamah Agung bertekad melaksanakan tugas secara bertanggung jawab dan berintegritas tinggi serta meningkatkan kompetensi profesi sebagai pelayan publik yang profesional. Kami Smart ASN berakhlak. Kami bangga melayani bangsa.